hu ahad, hu ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa auladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasikuna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina haja ila yaumil jaja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah
salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi'adadil makhluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jamil muslimin wa tufariju biha kurbati wa saqai wa taqdi biha hawaiji bi'adadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima ughliqa wa syafil ilah wa mufarijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ruhil aqwan salatan tukawwina biha linufusina wa jawarihina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asrari wal aswa'i wa darai wal balai wa hamajatis sayatin wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi khalqillah. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa walidaikum wa qarabatina wa qarabatikum wa jiranina wa jiranikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidulahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani segala titah dan perintah Allah dapat kita tegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan hati kita terbuka lebar menerima rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita. Mudah-mudahan Allah selalu ridho pada diri kita, bagi anak-anak kita, istri-istri kita, kerabat dan tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan kita diberikan Allah banyaknya rezeki dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla.
dibukakannya segala jalan bagi kita, sehingga segala yang sulit menjadi mudah bagi kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita, bagi anak-anak kita, istri-istri kita, kerabat-kerabat kita. Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakit yang kita derita. Amin ya rabbal alamin. Wakila kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu itu, syawabuhu bimikdari illa syawabis sabri. Tiap-tiap sesuatu itu pasti ada pahalanya bagi orang-orang yang mengamalkan sesuatu amalan, apabila terpenuhi syarat di dalamnya dan tercapainya rukun-rukun di dalamnya. Maka ada satu ajaran yang sangat luar biasa di dalam agama kita, namanya adalah ajaran bisabri, yaitu yang disebut dengan pahala karena kesabaran. Beberapa minggu ini kita membahas tentang sabar. Sabar dalam arti umum, sabar dalam arti orang-orang awam, yaitu menahan diri dari berbuat kemaksiatan, menahan diri dari sesuatu yang sifatnya kita over perbuatan, lebih dari sesuatu perbuatan yang semestinya. Sabar kita dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, lalu kita berlanjut membahas sabar. Apa bedanya sabar antara orang awam dan orang khawas sampai dengan orang-orang khawasul khawas. Akhirnya kita menemukan dalam kajian Syekh Abdul Qadir Jailani maupun beberapa ulama, seperti dalam kitab Haqaiq Anit Tasawuf, bahwa sabar itu orang awam adalah sabar pada kebanyakan umumnya, menahan dari sesuatu yang dilarang, taat. Yang kedua adalah sabar orang khawas, adanya mujahadah, berjuang untuk mencapai apa yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla, berjuang segala perjuangan yang sifatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu disebut dengan sabar. Yang ketiga, sabar bagi orang khawasul khawas, yaitu sabar para aulia-aulia Allah. Itu apa? Ternyata sabar mereka adalah lisuhudillah, mereka menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah. Orang-orang yang selalu hidupnya bertenang diri, ingin melihat kebesaran dan keindahan Allah, maka orang yang memperjuangkan itu, berusaha untuk selalu begitu dalam hidupnya, maka orang itu adalah orang yang sabar pada tingkatan khawasul khawas. Dalam episode itu pelaksananya adalah li'azomatillah, mengagungkan Allah. Misalnya ketika dia dapat luka, sakit di kakinya mungkin, lalu dia berkata, ya Allah, aku terima semua ini demi keagungan Engkau ya Allah. Aku tahan sakitku semata-mata demi keagungan, keazoman Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini sabar tingkatan khawasul khawas. Kalau bisa kita langsung loncat kepada tingkat khawasul khawas. Karena bila kita di khawasul khawas ini langsung sudah bisa nanti di khawas dan di awam otomatis. Kenapa? Nah, itulah rahasia. Maksud saya agar kita langsung meloncat kepada tingkat yang khawasul khawas. Meskipun kita belum wali lagi, enggak apa-apa. Amalannya barang dipakai aja lah. Ya, kita tidak kaya, yalah. Tapi pakaian orang kaya kita pakai semuanya kayak apa? Nah, ya lah. Nah, insya Allah juga jadi kaya nantinya, ya lah. Nah, kita kecil mungkin masih belum besar, kita ya lah. Ada baju orang tua, jas orang tua kita pakai ya lah. Nah, kelewatan di sini ya lah di tangan, ya lah. Nah, tangan kayak ini jangan, masih anak-anak kita. Kepingin sekali kita seperti orang tua kita, ya lah. Pakaiannya barang kita pakai, insya Allah kita akan jadi orang tua. Iya, nyatanya sekarang jadi orang tua lah. Nah,
Nah, ya kan? Cuma jangan juga semuanya dicari-carilah, bahaya. Nah, kita memahami tanda-tandanya. Kita lihat dulu. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihi innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah menetapkan kesabaran itu ajrahum bighairi hisab. Pahalanya sudah tidak bisa dihitung lagi. Malaikat pun tidak bisa menghitungnya. Quran surah Az-Zumar ayat 10. Fa'ija, nah ini atqaitallah azza wa jalla hibjakalis sabri wa muhafajatil hududi wa unziju laka ma wa'dika fi kitabi wa huwa qauli azza wa jalla wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Apabila engkau sudah benar-benar memakai pakaian sabar itu dalam dirimu, maka Allah pasti memelihara dirimu. Memeliharanya Allah ialah bisabri, aulis sabri. Engkau akan pasti terus-menerus bersabar, istiqomah. Jadi kalau kita sudah bisa memakai pakaian sabar, tadi caranya adalah tadi duduk, merenung sesekali, merenungi kebesaran dan keindahan Allah. Misalnya menggunakan zikir hu hai, apa arti hai? Hayyun, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la taquju sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Subhanallah. Kita pakai ayat yang pertamanya aja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyun al hayy, maha hidup. Allah maha hidup. Hai. Duduk, kita melihat orang, ada yang duduknya diam, ada yang bergerak. Coba lihat di kawanan pian, di samping pian, ada yang bergerak, ada yang kayak ini, ada yang ke atas, nah nggut-nggut ke atas, nah apa kadang dilihatnya lah. Nah, ada juga gatal-gatal, ada juga ngomong sama kaino, ini aktif, guru ceramah, ini ceramah juga sama kawanannya, ada juga gitu. Ada juga nata tidur, jangan mengaruh, sampai liurnya keluar boy. Ini ndak ada di sinilah, di sana di luar, ndak ada di sini, kisah aja tuh. Maaf, itu tandanya hayyun, itu tandanya hidup. Itulah Allah menampakkan hidupnya kepada kita. Hidup kalau Allah lah. Ya, karena ada gerak, coba lihat, bergerak dia, kita melihat hidup. Maka kita saat itu mendengar kalah, mengaruhnya, ini mengaruh, ya kah? Tapi nya hidup dah. Pendengaran kita lihatinya, bahkan kita mungkin ketawa melihatinya. Itu hayyun, itu maha hidup namanya. Yalah. Yuk, siapa yang berjuang sambil melihat hal-hal seperti itu dalam kehidupannya sehari-hari, melihat orang bersepeda, ada orang berkendaraan lenggong-lenggok, ya lah, ada perempuan berkendaraan, ada nang muridnya kelihatan, ada juga. Tanda hidup. Tanda hidup. Nah, ya Pak, lawan hidup impoten lah. Ya kah? Tanda hidup. Apa itu? Orang yang bisa melirik ke sana kemari, melihat tentang hidupnya Allah, hayyunnya Allah. Subhanallah. Lebih jelas lagi kan daripada itu ngalibanalah. Sampai situ gini dulu nah. Maka orang itu adalah sabrun indallah. Orang itu sabar, istiqomah, memperhatikan jalal kebesaran Allah Azza wa Jalla. Berarti yang diperhatikannya Azza wa Jalla. Sabarnya di mana? Sabarnya dia tetap terus menikmati keagungan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ada perempuan cantik lewat, masgulnya, nah masgul itu maksudnya sibuk melihati perempuan, wah andaikan ini istriku lah aja,
andaikan inilah macam-macam andai. Nah, itu penglihatan yang disebut dengan penglihatan setan. Lain itu kalau yang tadi yang sabar itu melihat perempuan cantik, palingnya lainnya matanya, wah kayak itulah Tuhan menciptakan hebatnya sampai aku terjerat beberapa detik dengan dia. Waduh, ya kelak Engkau maha hidup ya Allah. Ya Allah, itulah hidupmu ya Allah. Engkau menghidupkan mereka, itulah lambang hidupmu ya Allah. Nih sabar tingkatan khawasul khawas. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ai lil muhafazatil hududi. Bila engkau dapat sabar memperhatikan jalal Allah itu atau keindahan Allah itu, Allah memelihara dirimu daripada perbuatan hudud. Hudud itu perbuatan sifatnya pidana, membunuh orang, mencuri, itu perbuatan hudud namanya. Mencuri itu dipotong tangannya kalau dalam hukum Islam. Ya kalau dalam hukum selain Islam biasanya dipotong tuh uangnya aja, lain tangannya. Ya hudud tuh hudud, nggak usah itu fikih artinya sesuatu yang dilarang intinya. Dan Allah mencukupi dengan janjinya dalam kitabnya. Maka orang-orang sabar ini diberikan Tuhan anugerah. Nah, ini anugerah. Apa aja Syekh? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja, jalan keluar. Nah, jadi pian kalau ada masalah, gunakan ilmu sabar nih. Gunakan ilmu sabar nih. Langsung pandang kebesaran keagungan Allah. Misalnya banyak hutang. Bilang setiap hari mengkredit aja terus, ada paman kreditan lewat dikredit, akhirnya keliling sebulan setiap hari, akhirnya ada taruh tukang kredit ke rumah. Ya kah? Ini anda memang kejadian seperti inilah. Asik lah. Iya kan, nggak bisa juga. Pang disalahkan ibunya 100%. Tukang kredit juga pintar juga menawari. Iyalah, ya Kak, Nah, ini panci jar, padahal semalam sudah ada pancinya. Nah, ini panci bentuk naga Bu jar. Iya pulang, ya lah. Kalau kemarin Bu pancinya tidak kuat, kalau ini Bu untuk sampai 1000 kali memasak Bu ndak pecah Bu pancinya. Waduh, tertarik lagi ibunya beli. Ya lah, akhirnya setiap hari bayar kredit aja. Coba ini pakai ilmu suhud. Astagfirullahaladzim, selama ini aku salah. Nah, kalau ketahuan suamiku bisa bahaya nih di rumah. Pandang suhud. Yuk, sabar ya Allah. Engkau maha hebat, maha besar, maha agung. Tapi hamba ini pelupa. Lupa dengan kodrati hamba sehingga hamba terjalar pada hawa nafsu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Masya Allah, siapa yang menggerakkan semua ini? Engkau ya Allah. Tapi hamba yang memilihnya sehingga hamba salah. Ampuni hamba ya Allah. Namun ya Allah, kalau engkau ingin merubahnya sebentar saja, semua ini akan sirna bagaikan bergantinya siang dengan malam. Dilihatkan pun dia akan sirna kembali. Hamba yakin begitu engkau jamin alam semesta ini ya Allah untuk mendapatkan rezeki dan hidupnya, berarti diri hamba tetap engkau jamin, engkau pastikan ya Allah, pasti bahwa aku akan membayar utang-utangku. Subhanallah. Nah, gunakan sesekali lah. Nah, nang banyak utang, melihat anak belum dapat jodoh lagi, kayak itu juga suhud, bisabri, dengan sabar. Ya Allah, apa yang bisa pian? Nah, ya Allah, engkau menciptakan keindahan, berikan anakku keindahan supaya dia dapat jodoh ya Allah. Sudah, ayo melihat, jadi sehingga seolah-olah masa depan anak kita dapat jodoh. Yang sempit rezeki, pandang Allah memberikan rezeki yang banyak kepada kita. Nah, ini terakhir. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki
la yahtasib, kepada jalan yang tidak disangka-sangkanya. Ai piha wa kunta bisabrika hatta ya'tikal faraj minal mutawakkilin. Bila engkau sabar seperti itu tadi, engkau sampai kepada batas mewakilkan urusan al-mutawakkilin, mewakilkan urusan kepada Allah. Artinya Allah yang akan datang kepadamu. 5 aja. Li'anna sabru fi kitab, di dalam sabar itu, karena sabar itu min asma'illah, karena sabar itu adalah bagian daripada asma Allah aja wa jalla. Jadi nggak main-main, Pak. Nih kada berjualan obat lu lah. Sabar itu nama dari asma Allah aja wa jalla. Apa nama asma Allah aja wa jalla? Ingatlah pian musilah. Namanya As-Sabur. No, As-Sabur. Allah itu As-Sabur. Salah satu asma Allah di dalam Asmaul Husna namanya adalah As-Sabur. Bila kita kawas sabar seperti tadi, kita berada di makom namanya makom asma. Asma, di atas asma itu sifat, di atas sifat itu satu lagi zat Allah Azza wa Jalla. Berarti dekat sekali dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitab beliau Al-Asmaul Husna wa yaqulu pal makna anna syaryan hukmin hajal ismu ammatil maratib walijalika. Nah ini wasafal haqqu nafsahu bis sabri wa wasafa ibadahu aidan bis sabri. Allah mensifatkan dirinya dengan nama dirinya adalah As-Sabr. Lalu Allah mensifatkan kepada hambanya yang sabar juga dengan kata-kata Sobir. As-Sabru, orang yang sabar. Masya Allah, Allah pinjamkan namanya kepada hambanya. Namanya adalah As-Sabru bagi hamba-hamba yang disayangnya, yaitu As-Sabru. Bila hambanya itu bisa dapat sabar, istiqomah melihat, istiqomah berterus-terusan, sering-sering, tiap hari selalu ada, melihat kebesaran Allah dan keindahan Allah tadi, maka dia tergolong orang yang dipinjamkan Allah nama Allah kepada dirinya. Innallaha ma'as sabirin. Subhanallah. No, mantap benar Allah lah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pandai mengingat Allah Azza wa Jalla. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana, Ya Rabbana, ighfir lana, ighfir lana, ma madha, Ya